Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ya, materi hari ini kita yaitu iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Ya, qada dan qadar itu pengertiannya secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, pelaksanaan. Nah, pengertian secara etimologinya menjelaskan bahwa qada merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali, ya. Sedangkan qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Makna secara luas dari qadar yaitu bahwa qadar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari pengertian tersebut dapat kita ambil bahwa qada dan qadar itu adalah takdir ya, aturan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketetapan terhadap seluruh makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia yang mempunyai anak, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya, ya. Jadi iman kepada qada dan qadar itu artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan semuanya telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Nah, iman kepada qada dan qadar ini meliputi 4 prinsip ya. Meliputi 4 prinsip, yaitu iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Nah, kemudian yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, itu ya, semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Nah, itulah, dan iman aspek yang meliputi iman kepada qadar dan qadar yang keempat yaitu iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta dan yang lainnya itu adalah makhluk, ya. Jadi selain Allah itu adalah makhluk. Nah, jadi qada dan qadar itu ialah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diganggu gugat. Jadi qada dan qadar ini biasa juga kita sebut dengan bahasa takdir, ya. Dengan satu kata ada dia. Qada dan qadar itu satu bahasanya dengan kata
biasa kita sebut dengan kata takdir. Nah, bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi dalam pandangan Allah semua takdir itu adalah yang baik. Karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan itu hanya dinisbatkan kepada makhluk, ya. Kalau yang baik baru dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalil Al-Qur'an terdapat dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir, ya. Kemudian wa asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli antabra'aha inna dzalika 'alallahi taqdira. Yang artinya tidak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hadid ayat 22. Nah, jadi dalil dari sunnah yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati air mani itu yang saripati itu air mani yang disimpan, ya, darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Al-Mu'minun ayat ke-16. Nah, jadi jelas ya, Allah yang menciptakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau menjadi perempuan, mau menjadi laki-laki. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa manusia telah ditentukan qada dan qadarnya, ya, sejak sebelum dia lahir. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tetapi manusia tetap diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha, ya. Walaupun sudah ada qada dan qadarnya, manusia tetap diwajibkan untuk ikhtiar, berusaha. Sebab keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya, harus ada usaha manusia. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum itu kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kemudian kewajiban beriman kepada qada dan qadar, ya. Sebagai orang beriman kita harus rela, ya. Sebagai orang beriman kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya siapa saja yang tidak rela menerima ketetapanku atau takdirku dan tidak sabar menghadapi ujian-ujianku, maka ujian-ujianku kepada dirinya, silahkan dia mencari Tuhan selain aku. Nah, jika Allah sudah mengatakan silahkan mencari Tuhan selain aku, maka kemana lagi kita akan menyembah? Kalau sudah tidak Allah lagi Tuhan kita, maka di bumi mana kita akan hidup? Sedangkan bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir ini merupakan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Takdir tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, tatkala takdir itu sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Tetapi ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita menerima dengan sabar dan ikhlas, karena itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian macam-macam takdir ya. Macam-macam takdir ini terbagi kepada dua. Yang pertama itu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Nah, takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa kita usahakan. Ya, kita usahakan. Contohnya, kita ingin nilai kita yang terbaik, maka kita akan belajar bersungguh-sungguh. Kita akan mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan rezeki yang berkah, maka kita akan mengusahakannya, kita yang menentukannya. Nah, dalam hal ini, dalam takdir mu'allaq ini manusia masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah memilih jalan yang baik atau jalan yang tidak baik, apakah memilih yang halal atau yang haram. Jadi di sini di dalam takdir mu'allaq sebelum ketetapan itu, sebelum pada masanya itu terjadi, maka itu masih bisa diusahakan manusia. Misal ini kalian ingin lulus di universitas terbaik, misalnya di UI. Nah, bagaimana? Ini namanya takdir mu'allaq, ya, takdir yang kalian pilih. Kalian belajar, kalian mengusahakannya, persyaratannya kalian penuhi, maka kalian akan berhasil dengan kesungguhan kalian. Nah, setelah kalian berhasil, maka namanya takdirmu itu namanya takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, jadilah takdir mubram, tidak bisa dirubah lagi. Nah, sebelum terjadi itu namanya takdir mu'allaq, ya. Takdir mu'allaq itu yang bisa diusahakan. Itu sesuai dengan usaha kita. Jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan berhasil. Manjada wajada. Itulah namanya takdir mu'allaq. Masih bisa kita memilih teman, memilih calon suami, memilih calon istri. Nah, itu masih namanya takdir mu'allaq. Walaupun sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang menjadi pendamping kita, atau sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kemana kita akan lulusnya nanti ketika kita memilih perguruan tinggi yang kita inginkan. Lulus atau tidak lulusnya sudah ditakdirkan Allah, tetapi kita sebagai manusia masih bisa berusaha. Nah, kemudian takdir mubram. Takdir mubram itu adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya, kita terlahir sebagai wanita atau kita terlahir sebagai laki-laki, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita memilih lagi dan tidak boleh ditawar lagi. Nah, jika ada sebagian orang yang tadinya terlahir sebagai laki-laki, kemudian dia merubah kelaminnya, maka itu maka dia itu menyalahi takdirnya, yaitu takdir mubram tadi, menyalahi takdirnya. Atau dia sudah ditakdirkan pesek, kemudian dia operasi plastik, ya, itu juga menyalahi takdir, ya, menambahi, ya. Nah, itu tadi takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, makna beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada qada dan qadar ini selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak bisa terpisahkan. Nah, apa keempat hal itu? Yaitu yang pertama adalah takdir. Apa itu takdir? Manusia mempunyai batas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tetapi di samping itu manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut, kauliyah dan kauniyah, hanya berbeda dengan makhluk yang lain, ya. Kalau misalnya matahari, bulan, planet seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Nah, sedangkan manusia takdirnya itu masih bisa memilih sebelum terjadi takdir, kecuali takdir mubram tadi, ya. Manusia masih bisa memilih takdirnya, yaitu banyak pilihannya, yaitu takdir mu'allaq tadi masih bisa diusahakan. Manusia dapat memiliki
manusia dapat memilih ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti Ibu jelaskan tadi ya, dengan usaha, dengan keyakinan, itulah akan menjadi takdir kita. Kita masih bisa memilih takdir selama itu adalah takdir mu'allaq ya, takdir mu'allaq. Nah, dengan apa? Dengan cara ikhtiar ya, dengan cara ikhtiar yaitu berusaha. Ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati ya. Ikhtiar dengan berusaha sungguh-sungguh dengan sepenuh hati dalam mencapai cita-cita yang kita tuju untuk menentukan takdir kita. Takdir mu'allaq, tetap ingat ya, menentukan takdir kita yang takdir mu'allaq. Jadi kita sebagai manusia itu dianjurkan tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, akan memperoleh hasilnya. Nah, kemudian dengan doa ya. Nah, salah satu yang merubah takdir itu adalah doa ya. Doa yang tadinya misalkan rezeki itu Allah yang mengatur ya, memang Allah yang mengatur, Allah sudah memberikan, menjamin rezeki masing-masing. Tetapi banyak dan sedikitnya tadi, misalkan Allah mengkadarkan rezeki kita itu satu hari itu 100.000. Tetapi dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, maka masih bisa merubah takdir. Bisa ditambahi Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100.000 sesuai dengan ikhtiar kita ditambah dengan doa kita. Jadi, nah pada ujungnya apa? Tawakal ya, tawakal. Setelah kita berikhtiar dengan perbuatan kita, dengan kesungguhan kita, kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhtiar kita tadi dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan Allah, maka setelah kita berdoa, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal. Nah, jadi inilah keempat hal ini saling berkaitan. Untuk mencapai takdir harus dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Ya. Nah, bagaimana dengan ada mengatakan ya, gimana ya Bu, katanya rezeki itu sudah ditentukan Allah. Nah, di rumah aja pun kalau Allah sudah memberi kita rezeki itu ya kita dapat kan gitu. Nah, benar. Nah, jadi begini, antara takdir ini ada memang rezeki yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap hambanya dijamin Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ada orang yang aku di rumah aja nanti kan dapat rezeki juga kan gitu. Bisa jadi kalau Allah berkehendak tanpa usaha pun orang bisa lulus, orang bisa dapat rezeki. Dia nggak bersungguh-sungguh, dia nggak biasa-biasa aja, tapi kok bisa lulus ya? Sedangkan aku sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah berdoa, tapi kok nggak lulus. Dia main-main aja kok bisa lulus. Itu namanya takdir ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh dong, tidak ada hak prerogatif Allah memberikan rezeki, memberikan hasil kepada siapapun yang dikehendakinya. Kita tidak boleh protes. Lah, Allah bisa saja memberikan kelulusan kepada orang yang tadi tidak berusaha dan tidak memberi kelulusan kepada orang yang berusaha tadi. Itu adalah hak Allah. Tugas kita adalah ikhtiar. Nah, jadi Ibu contohkan kisah antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Nah, mereka sedang berdialog. Mereka berdialog tentang rezeki. Menurut Imam Malik, rezeki itu sudah ditentukan Allah. Kalau aku di rumah saja, kalau memang rezekiku akan aku terima, akan datang, walaupun aku tidak berusaha. Kata Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, tidak mungkin datang satu makanan kepada kita, atau tidak mungkin datang satu rezeki, atau tidak mungkin datang uang kepada kita jika kita tidak berusaha, jika kita tidak bekerja, jika kita tidak mencarinya. Kedua mereka ini masing-masing
sangat teguh dengan pendapatnya. Imam Malik mengatakan begini, Imam Syafi'i mengatakan begini, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Kemudian Imam Syafi'i ingin membuktikan, kemudian Imam Syafi'i berjalan, dia bekerja, dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Nah, dia mendapatkan sesuatu berupa makanan. Kita contohkanlah seperti buah, seperti apel lah misalnya ya, atau mangga, Ibu lupa. Kita contohkan saja mangga. Nah, Imam Syafi'i mendapatkan rezeki dengan usaha dia tadi. Dia bekerja, kemudian dia mendapatkan makanan. Nah, alhamdulillah, kan benar. Ini usahaku. Aku berusaha, maka aku dapat. Kalau aku tidak berusaha, tidak bekerja, maka aku tidak dapat. Nah, kan begitu menurut Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i pulang menemui gurunya. Dengan bangganya, dengan senang hatinya ingin pamer, ingin membuktikan bahwa pendapat dia itu adalah benar. Datang dia sambil bawa makanan ini tadi yang didapat dia. Kemudian mereka makan bersama-sama. Setelah makan bersama-sama, Imam Syafi'i mengatakan, "Lihat, aku berusaha, aku bekerja, aku mendapatkan makanan." Kemudian Imam Malik tersenyum dan mengatakan, "Aku di rumah saja, duduk saja, berdoa kepada Allah supaya aku mendapatkan rezeki hari ini. Ternyata aku dapat rezeki dengan makanan yang kamu bawa." Akhirnya mereka berdua tertawa. Begitulah mereka dengan pendapat masing-masing, saling menghargai dan saling kasih sayang dengan pendapat masing-masing. Ya, itu tadi. Allah bebas mau memberi rezeki pada siapapun, baik kepada orang yang berusaha atau yang tidak berusaha, akan tetapi kita tetap dianjurkan dan diwajibkan untuk ikhtiar. Baik ya. Kemudian apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Yaitu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Kemudian meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Kemudian meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kemudian meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Seperti yang Ibu ceritakan tadi ya. Kemudian menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri ya. Nah, jadi mari dari materi kita hari ini beriman kepada qada dan qadar, kalian terapkanlah perilaku kalian bagaimana perilaku manusia hamba yang beriman kepada qada dan qadar, karena beriman kepada qada dan qadar ini merupakan salah satu dari rukun iman. Jika tidak kita penuhi maka tidak termasuk orang yang beriman karena kurang dari salah satu rukunnya. Jadi selalulah menjauhkan diri dari sifat-sifat sombong dan putus asa, banyak bersyukur dan bersabar, bersikap optimis dan giat bekerja, selalu tenang jiwanya jika sudah beriman kepada qada dan qadar. Sudah pasti ya, ketika gagal, ini kan sudah takdir Allah, walaupun aku berusaha, mungkin akan ada lagi nanti yang lebih baik dari sini. Itulah ya, kalau sudah beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa akan selalu tenang. Baik ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Lengkapnya nanti kalian boleh buka psikologi. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.